Kembali lagi di Dion Garage. Kali ini kita tidak ngebahas soal mobil, tapi masih di seputar itu. Mungkin dari kalian ada yang relate juga dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Kita akan ngebahas orang-orang yang masih salah kaprah tentang mobil. Pernah dengar kalimat ini nggak? Mobil Jepang pasti lebih awet daripada mobil Eropa. Atau kalau ingin irit, beli mobil kecil aja. Oke, kita cerita sedikit pengalaman pribadi saya soal mobil. Waktu beli mobil pertama, banyak yang nyaranin beli mobil Jepang aja. Gampang ngerawatnya, lebih awet, apalagi spare partnya lebih murah. Ya, saya ikuti aja. Tapi justru dari situ bisa paham kalau mitos tidak selalu sesuai dengan realita. Mobil Jepang lebih awet dari mobil Eropa. Menurut kalian, ini mitos atau fakta? Jadi ini mitos, kenapa? Nyatanya bukan soal merek. Yang paling menentukan adalah cara perawatan dan kebiasaan pemiliknya. Mobil Eropa yang dirawat dengan benar bisa jauh lebih bandel daripada mobil Jepang yang jarang diservis. Memang betul, spare part mobil Eropa lebih mahal, tapi lebih awet dan tahan lama. Ada teman saya yang punya Mercy tahun 98 atau biasa mereka sebut dengan Mercy Boxer. Tapi kondisinya masih prima. Sementara mobil teman saya lagi tahunnya lebih muda, malah sering bermasalah karena mungkin jarang diservis. Jangankan mobil, kendaraan lain seperti motor atau barang kalau nggak dirawat ya tetap kalah sama yang dirawat. Mau yang merek terbaik pun sama saja. Ada juga yang beranggapan mobil tua pasti boros. Ini mitos juga. Mobil lama sering dianggap boros, padahal saya pernah pakai mobil tua untuk harian dan ternyata konsumsi bensinnya cukup irit. Kuncinya bukan di umurnya, tapi di cara mengemudi dan kondisi mesinnya. Sama seperti tubuh manusia, umur boleh tua, tapi kalau dijaga dan dirawat, tetap bisa lincah. Mungkin kalian pernah dengar kata-kata ini keluar dari mulut teman kalian ataupun orang terdekat. Kalau mobil matic tidak kuat menanjak. Pernah disuruh pakai mobil manual saja ketika liburan ke pegunungan. Tapi ternyata mobil manual yang dipakai malah mogok di tengah jalan. Sementara pengemudi lain yang memakai matic melaju mulus-mulus saja. Bukan gak kuat, tapi mungkin handremnya belum dirilis. Oke, ini mungkin masih banyak yang ngalamin dan masih berpikir kalau ganti knalpot racing membuat mobil jadi lebih kenceng. Oh my god! Wow! Banyak yang mengganti knalpot standar dengan knalpot racing karena berharap performanya meningkat. Nyatanya, hanya suaranya yang lebih keras, tenaganya tetap sama. Sama seperti orang yang bicara keras tapi tidak tahu arah. Mobil juga perlu peningkatan sistematis, bukan hanya suara. Ada juga yang bilang jangan beli mobil bekas, nanti dapatnya yang bekas tabrakan. Udah jelek, banyak PR. Padahal mobil bekas itu nggak semuanya begitu. Banyak banget mobil bekas yang dirawat dengan baik sama pemilik sebelumnya. Justru dengan budget yang sama, kamu bisa dapat spek lebih tinggi, fitur lebih lengkap, asal pintar milih dan teliti. Pernah juga dengar, jangan beli mobil 2000 cc ke atas, boros banget tuh. Tunggu dulu, sekarang teknologi udah berkembang, banyak mesin besar yang sudah pakai efisiensi bahan bakar, bahkan lebih irit dari mobil kecil tahun lama. Karena irit boros bukan cuma soal kapasitas mesin, tapi juga teknologi mesin, bobot mobil, dan gaya nyetir. Mobil 2000 cc yang jalan santai bisa lebih irit dibanding 1200 cc yang digeber tiap hari. Mitos klasik lainnya, mobil diesel itu berisik, ngebul, dan kotor. Mungkin iya, zaman dulu. Tapi sekarang, diesel modern udah halus, minim getaran, dan ramah lingkungan. Contohnya banyak mobil Eropa yang pakai diesel, tapi performanya luar biasa, irit dan bersih. Selama servis rutin dan pakai solar berkualitas, diesel bisa jadi pilihan cerdas, apalagi buat yang sering menempuh jarak jauh. Saya tidak menyalahkan siapapun, karena dulu saya juga percaya mentah-mentah. Tapi semakin banyak pengalaman, semakin sadar bahwa memahami mobil bukan hanya soal teknis, tapi soal kebiasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Jadi bagaimana menurut kalian tentang mitos yang kita sampaikan? Apakah relate dengan kalian atau bahkan kalian anggap sebagai fakta? Silakan tulis di kolom komentar.
Untuk konten-konten menghibur lainnya bisa kalian follow sosial media kami, Instagram @diongarage.id dan TikTok @diongarage.id. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di konten menarik lainnya.